pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk, ia berkata, Maria. Dalam hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin hal itu terjadi, sedangkan aku belum bersuami? Tenanglah Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang dalam kandunganmu itu disebut kudus, anak Allah yang Maha Tinggi. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu telah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mengandung itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yusuf, Maria. Ada apa Maria? Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Oh Maria. Ada apa Maria? Apa yang ingin kau katakan Maria? Yusuf, aku hamil. Maria, apa yang kau lakukan Maria? Oh Maria, tidak Maria. Apa yang kau lakukan? Kau telah menyadari aku Maria. Tidak Maria. Ini baru nih. Dan inilah yang terjadi di negeri yang jauh. Bintang ini menandakan akan adanya kelahiran Sang Juru Selamat di kota Daud. Ayo, kita pergi sekarang untuk mencari dan menyembah raja itu. Ketika bintang itu nampak, mulailah perjalanan para majus menuju Bethlehem. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kerajaan. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet.
mempertimbangkan untuk menceraikan Maria. Nampaklah malaikat Ambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
dekat rumah saya itu masih ada sebuah kandang yang kosong. Bagaimana? Sana Tuan. Tenang. Jangan berbahasa Yahudi. Terima kasih Tuan atas bantuannya Tuan. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan inilah yang terjadi. Mana keluarnya? Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menuju menjaga kawanan tenang mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan mereka bersama ketakutan. Aku datang mengatakan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini terlahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai dia dibungkus dengan kain lampin dan dibaring dalam karung. Ayo kita coba lihat apa yang terjadi sekarang. Ayo. Yesus dilahirkan di Bethlehem tanah Mesir pada zaman Raja Herodes. Datanglah 3 Magus dari timur Apakah ada yang tahu di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Apakah ada yang tahu di Di sini kan ada seorang matang. Bagaimana kita datang kepadanya dan bertanya kepadanya? Begini itu lebih baik. Ini yang bagus. Ayo. Silakan tunggu di sini. Silakan masuk ke dalam. Siapa kalian? Kami tiga raja dari timur. Saya Agatio. Saya Agasta. Saya Natasha. Untuk apa kalian di sini? Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Agripa! Ya, Bapak. Anakku Agripa, saya dengar dari penghormatan kita ini akan ada raja yang lahir di kota kita. Raja? Tuan, jika Tuan membutuhkan sesuatu yang Tuan butuhkan, silakan. Agripa akan membantu kalian.
Bagaimana tuan-tuan? Sudah mendapatkan apa yang kalian cari? Belum. Sangat sedih karena kalian belum mendapatkan apa yang kalian cari. Tapi tidak masalah. Aku akan meminta Agripa untuk membantu kalian apa yang kalian butuhkan. Tetap. Tetap. Ini pertanyaan. Tuan-tuan, aku rasa aku juga perlu menyembah raja itu. Bagaimana kalau tuan-tuan datang kepadanya lalu kembali kepadaku supaya aku juga menyembah sama seperti para raja ini. Bagaimana? Baik, baik, Pak. Silakan. Agripa, tidak boleh ada raja lain selain aku. Soal anak itu, paham? Pergi. Raja, raja, aku yang jadi raja, raja. Aku rajanya. Setelah mendengar kata raja itu, berkatalah berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Bintangnya sudah lengkap. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Lalu masuklah mereka dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Ya Tuhan Yesus yang berbaring di dalam palungan, kami mempersembahkan para pemimpin bangsa dan negara kami, para pemimpin gereja dan para pemimpin kongregasi ke dalam tangan-Mu. Sudilah Engkau membimbing mereka semua agar diberi rahmat kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam tugas perutusan mereka masing-masing. Amin. Tuhan Yesus, kami mempersembahkan kedua orang tua kami, para suster kami, anak-anak dan kaum muda dimanapun mereka berada. Semoga Tuhan memberkati mereka dalam setiap perjuangan hidup mereka. Dan kami juga mempersembahkan kepadamu niat-niat kami di tahun 2024. Ya Yesus, kami mempersembahkan kepadamu situasi dunia saat ini yang mengalami berbagai macam peristiwa, bencana alam, penyakit, dan peperangan. Semoga kedatangan-Mu ke dunia ini Engkau sudi memulihkan kembali. Dan semoga kami juga bersama para majus dari timur senantiasa mencari Engkau selalu Sang Juru Selamat kami.
Lihat, jangan aku ya. Inikah anak yang ada di kandang betina? Iya. Saya perintahkan sekarang juga bawa anak itu pergi sebelum raja memerintah untuk membunuhnya lagi. Siapa nama itu? Yesus Tuhan. Rajut, kabur. Pesan yang bisa kami sampaikan dalam drama singkat ini adalah temukanlah Tuhan dalam setiap pengalaman dan perjalanan hidup kita. Dia Sang Immanuel yang menyertai kita selalu. Dan berilah apapun yang terbaik dari diri kita agar hidup kita semakin berkah.